Kak Vera, kenapa bawa-bawa itu? Oh, kita kan mau perang nih. Wah, Perangnya ini melawan apa ya Kak melawan Tia ya? iblis Oh, melawan dong. iblis. Tapi senjatanya bukan pakai pistol, Kak Vera. Iya, kalau nggak pakai pistol, pakai apa nih Pakai Kak Tia? pujian Oh, penyembahan. Nah, sekarang kita simpen dulu nih pistolnya. ayo simpan dulu ya. Oke, siapa yang siap memuji dan menyembah Tuhan? Saya. Yeay, ayo Kak Vera. Yuk kita mau nyanyi ya. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama ya. Yuk adik-adik semuanya sungguh-sungguh ya yang ada di rumah-rumah. Buka tangannya, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama ya. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ayo kita sama-sama katakan, ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yuk dari pertama kita katakan sama-sama ya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
kita mau berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus hadir di antara kalian semua. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memuji dan menyembah-Mu. Meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Kau hadir di antara kami semua. Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami semua. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yuk adik-adik yang percaya katakan Amin. Kita pakai baju ini. Oh Kenapa? iya nih, kita gaya tentara ya Katia Iya, ya. karena kita adalah pasukan Kristus. Pasukan Yeay. Yuk sama-sama kita nyanyi. Yuk kita nyanyi. Ayo semuanya yang di rumah-rumah, Yeay. kita bangkit berdiri. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Sorakan haleluya. Kita mau ngapain lagi nih Kak Vera? Katia, coba kita tes dulu ya yang di rumah-rumah. Kita kan semua laskar Kristus ya. Coba kita tes dulu sama-sama ya. Kalau kita bilang laskar Kristus, terus jawabnya apa ya Katia? Siap. Siap. Yuk semuanya yang di rumah-rumah, Oke. kita bangkit berdiri. Siap semuanya? Siap. Ayo Katia. Laskar Kristus. Siap. Wah, Wih. kurang keras. Sekali lagi Katia, sekali lagi. Laskar Kristus. Siap. Oke, sekarang Laskar Kristus itu kesukaannya apa Kak Vera? Baca kitab suci. Nah, betul. Nah, Katia mau simpen dulu nih. Oke, yuk kita mau nyanyi bareng-bareng. Reading Holy Bible, pray every day, worship every day, worship every day. Reading Holy Bible, praise every day. If you want to grow, if you want to grow, if you want to grow, glory hallelujah. Reading Holy Bible, pray every day. If you want to grow. Reading Holy Bible, praise every day, worship every day. Reading Holy Bible, praise every day. If you want to grow, if you want to grow, to grow. Hallelujah. Reading Holy Bible, praise every day. If you want to grow, if you want to grow. Yeay, tepuk tangan. Haleluya. Yuk adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Siapkan hati kita mau nyanyi dulu ya. Sekarang sama-sama ya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Genap
kita mau menyembah Tuhan. Dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Yuk kita katakan ku sembah kau, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah kau Tuhan Yesus. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu Tuhan menyembahmu. Sekali lagi kita katakan ku sembah kau. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ayo kita sembah Tuhan adik-adik. Haleluya. Ayo katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Kau juga sudah hadir di rumah-rumah kami. Kau sudah menjamah kami semua, kami sudah dipuaskan Tuhan. Kami bersuka cita hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay. Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa Indonesia dan kota Tasikmalaya. Biarlah dijauhkan dari corona, bangsa Indonesia aman, berkati pemimpinnya, dari presiden sampai bawahannya. Berkati gereja GBIN Pansari, pemimpin-pemimpin rohani, Pak Niko, Pak Henry, Pak Alex, Pak Mesa, dan keluarganya, dan kakak-kakak sekolah minggu. Berkati dan berikan
kesehatan. Tuhan Yesus, buat teman-teman yang sakit akan disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuk pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang bus. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap tanah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tugas tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan tergantung kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, sudah siap nih mau dengerin firman Tuhan. Kalau mau dengerin firman Tuhan berarti kita harus siapkan telinga kita, hati, dan juga pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan juga menjadi pelaku firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah judul firman Tuhan hari ini adalah mengampuni orang yang berdosa tentunya. Nah, sebelum mulai, Kak Ica mau tanya sama kalian, menurut kalian arti dari dosa itu apa sih? Arti sederhana aja dari dosa. Ya, betul. Sederhananya dosa adalah perbuatan yang Tuhan Yesus gak suka. Tuhan Yesus benci sekali sama orang yang suka berbuat dosa, apalagi kalau berbuat dosanya diulang lagi. Wah, Tuhan Yesus gak suka sama orang-orang yang suka berbuat dosa. Nah, contoh dari perbuatan dosa yang sederhana misalnya berbohong, tidak berkata jujur. Terus apalagi? Mengambil milik orang lain atau mencuri. Wah, banyak ya perbuatan-perbuatan dosa. Kakak yakin kalian juga pasti tahu beberapa contoh dari dosa ya. Nah,
Di cerita hari ini, Tuhan Yesus sedang pergi ke satu bukit yang namanya Bukit Zaitun. Tuhan Yesus itu mau mengajar, mau melayani orang-orang di sana. Tapi kita lihat nih gambarnya ya. Ada orang-orang Farisi, para ahli Taurat, mereka datang ke sana. Kita lihat nih gambar para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Wah, dari mukanya aja serem ya. Mereka ini datang ke sana mau mencobai Tuhan Yesus. Jadi, mereka ini datang ke Bukit Zaitun waktu Tuhan Yesus sedang mengajar. Dan mereka membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa. Jadi, ada seorang perempuan yang sering melakukan dosa selama hidupnya. Terus, orang-orang Farisi ini tahu, terus mereka tangkap nih si perempuan ini, terus mereka bawa ke hadapan Tuhan Yesus. Buat apa sih? Buat mencobai Tuhan Yesus. Mereka bilang seperti ini sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tahu nggak, perempuan ini adalah perempuan yang berdosa. Dia ini kedapatan berbuat dosa loh Tuhan Yesus. Kalau di hukum Taurat, harusnya perempuan yang berbuat dosa seperti ini dilemparin batu sampai mati. Menurut Tuhan Yesus gimana? Nah, mereka mencobai Tuhan Yesus seperti itu. Mereka mau cari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Menurut kalian Tuhan Yesus jawab apa ya? Apa Tuhan Yesus bilang, ya udah lemparin aja perempuan ini pakai batu sampai mati? Apakah seperti itu? Atau tidak? Tidak, malahan waktu itu Tuhan Yesus menulis sesuatu di tanah. Tuhan Yesus membungkuk menulis sesuatu di tanah. Terus orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini, mereka terus aja ngomong sama Tuhan Yesus. Ayo Tuhan Yesus, menurut Tuhan Yesus perempuan ini harus diapain? Apakah memang harus nih kita lemparin pakai batu sampai dia mati? Wah, orang-orang Farisi udah pada pegang-pegang batu nih ceritanya. Mau lemparin perempuan tadi pakai batu. Aduh, kasihan ya. Kira-kira kalau kita dilemparin pakai batu sakit enggak? Sakit. Pakai batu yang kecil aja sakit, apalagi kalau batunya besar dan dilempar sama banyak orang. Wah, itu pasti rasanya sakit sekali, sakit banget adik-adik. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang seperti ini sama para orang-orang Farisi tadi. Kita lihat dulu nih gambarnya. Waktu Tuhan Yesus sedang membungkuk dan menulis sesuatu. Kita lihat juga nih gambar perempuan yang berdosa tadi yang Kak Ica ceritain. Nah, Tuhan Yesus berkata seperti ini sama para orang-orang Farisi dan juga para ahli Taurat. Mereka udah siap-siap kan, tadinya mau ngelemparin perempuan itu pakai batu loh. Tapi Tuhan Yesus bilang kayak gini, coba nih di antara kalian semua nih yang ada di sini, yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali di hidupnya, ngacung, kata Tuhan Yesus. Ada nggak kalian yang nggak pernah berbuat dosa? Coba ngacung. Wah, semuanya diem. Menurut kalian, ada nggak sih manusia yang nggak pernah berbuat dosa selama hidupnya? Iyalah, nggak ada. Semua manusia itu berdosa, pasti pernah melakukan dosa. Makanya waktu Tuhan Yesus tanya, siapa di sini yang nggak pernah berbuat dosa? Ngacung, angkat tangannya. Semuanya tiba-tiba malu. Iya ya, saya juga kemarin baru bohong sama mama saya. Atau mungkin orang-orang di sana ada yang mikir, iya ya, kemarin saya habis mencuri makanan di warung tetangga. Terus ada lagi yang mikir, betul juga ya, kemarin ini saya sempat berantem sama saudara saya. Sampai sekarang belum baikan, masih berantem, itu kan berdosa juga. Terus ada lagi yang mikir lagi di dalam hatinya, betul juga ya, saya kan selama ini suka ngomong kasar sama orang tua saya. Itu juga merupakan dosa loh kalau kita ngomong kasar sama orang tua atau orang yang lebih tua. Mereka orang-orang yang di sana semuanya pada diem, malu mikir. Orang-orang Farisinya juga sama, pada diem, mereka mikir, iya sih saya juga berdosa ternyata ya. Ternyata semua orang itu memiliki dosa. Tuhan Yesus tanya lagi, ayo ngacung, siapa yang gak pernah berbuat dosa? Nah, kalau di antara kalian nih ada yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, boleh lemparin perempuan ini pakai batu. Silahkan, kata Tuhan Yesus, siapa yang mau duluan lemparin perempuan ini pakai batu. Tapi itu kalau kalian tidak berdosa seumur hidup kalian. Semuanya diem, semuanya hening.
termasuk si orang-orang yang tadi bawa perempuan itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi diem semuanya. Aduh, malu ada di sini, kata orang-orang Farisi. Aku kan juga orang berdosa. Tahu nggak, lama-lama orang-orang Farisi tadi malah pergi satu-satu. Satu persatu mereka pergi sambil malu di dalam hatinya. Mereka jengkel juga. Kita gagal mencobai Tuhan Yesus, kita gagal mencari kesalahan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu ternyata sangat bijaksana, ya, memiliki hikmat yang luar biasa. Jadi perempuan yang tadi nggak jadi dilemparin batu, nggak jadi dirajam. Akhirnya orang-orang yang mau lemparin dia pakai batu semuanya pergi satu persatu, karena mereka sadar kalau mereka juga orang yang berdosa, tidak luput dari kesalahan. Nah, Tuhan Yesus bilang sama perempuan tadi kayak gini, kamu tahu kan kamu berdosa? Terus perempuan itu bilang, ya Tuhan Yesus, saya salah, saya berdosa, kata perempuan itu seperti itu. Terus Tuhan Yesus bilang, mereka tidak jadi ngelemparin kamu pakai batu, aku juga tidak akan menghukum engkau, tapi ada tapinya nih, kamu harus bertobat, minta ampun sama Allah Bapa, dan tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kalau kita sudah minta maaf, jangan diulangi lagi. Berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Akhirnya perempuan itu berterima kasih sama Tuhan Yesus. Dia akhirnya bertobat, minta ampun, dan diampuni juga sama Tuhan Yesus, ya. Nah, kita semua adik-adik yang ada di sini nih, kita ini semuanya termasuk kakak, termasuk Kak Ica nih. Kita ini tidak luput dari dosa. Kita masing-masing pasti memiliki kesalahan dalam hidup kita. Kalau seandainya kita nggak memiliki kesalahan, udah kayak Tuhan Yesus aja dong, nggak punya dosa ya. Kita semua manusia yang ada di sini pasti memiliki dosa. Begitupun orang lain. Tidak ada orang yang sempurna. Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan kesalahan sama kalian, terus orang tersebut minta maaf, kalian harus memaafkan, harus mengampuni, ya. Jangan cuma di mulut doang, iya aku maafin, tapi di belakang masih marah-marah, masih gak suka sama orangnya. Gak boleh seperti itu. Kalau kita sudah memaafkan, mengampuni, berarti kita udah gak menyimpan rasa sebel, rasa gak suka, apalagi dendam, itu sudah tidak ada, ya. Yuk kita sama-sama belajar memaafkan, belajar mengampuni, dan satu lagi, kita juga harus belajar minta maaf kalau kita salah. Kalau kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan, hal-hal yang tidak baik, kita harus segera minta maaf. Harus berani meminta maaf. Karena Tuhan Yesus itu senang sama orang yang berani minta maaf, mau minta maaf, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ya, siapa adik-adik di sini yang mau? Yang mau memaafkan orang lain, mengampuni orang lain, dan juga berani minta maaf kalau melakukan kesalahan. Mau kan semuanya? Karena semua yang ada di sini adalah anak-anak Tuhan yang good. Semua di sini anak-anak yang hebat. Anak yang hebat itu berani memaafkan, berani mengampuni, dan juga berani minta maaf jika dia salah. Oke? Good ya? Yuk kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau Tuhan belajar untuk memaafkan, belajar untuk mengampuni, dan juga belajar untuk berani meminta maaf jika kita salah. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau kami melakukan kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak kami sengaja, baik yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari. Tutup bungkus setiap kami Tuhan Yesus, kalau sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kau yang sertai, Kau yang pimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, sama-sama katakan amin. Nah, untuk ayat hafalannya, yuk kita catat sama-sama nih ayat hafalannya. Ayat hafalannya ada di Roma 4 ayat 7. Boleh ada di layar, kalian boleh catat. Untuk kelas kecil, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Hanya sampai situ.
Dan untuk yang kelas besar, Roma 4 ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ya, tuh di sini dikatakan di Alkitab ya, orang yang diampuni pelanggarannya itu adalah orang yang berbahagia. Jadi kita harus minta ampun sama Tuhan Yesus, sama orang-orang yang salah, yang kalau misalnya kita punya salah, kita minta ampun, minta maaf, dan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena Tuhan Yesus, apalagi Tuhan Yesus itu pasti mengampuni setiap kita kalau kita mau bertobat. Oke? Selamat hari Minggu, salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu luar biasa. Hari ini Hendri, Pak Hendri, Kak Hendri senang bisa kembali ada di depan semua anak-anak sekolah minggu di GBM Pangsari. Tuhan Yesus baik. Tuhan mau pakai kalian jadi berkat. Tuhan mau pakai kalian jadi saksi Kristus. Siapa yang mau? Pak Hendri mau doakan supaya pengurapan Roh Kudus turun. Ayo, angkat kedua tangannya. Nyanyi yuk. Penuhiku. Nyanyi. Penuh. Nah itu bagus. Nyanyi, dengar sampai telingamu dengar. Hadiratmu. Minta urapi. Urapiku. Urapiku dengan minyak-Ku kudusmu. Angkat tangannya tinggi-tinggi yuk. Yuk, misalnya mau lihat semuanya angkat tangan tinggi-tinggi. Sekarang boleh taruh kedua tanganmu di atas kepalamu. Nyanyi lagi. Penuhiku, penuhiku dengan orang tua yang ada boleh taruh tangannya. Mungkin ada bersama anakmu lagi nonton, taruh atas kepala anakmu, katakan urapiku, urapiku dengan minyak-Ku kudusmu. Sembah Dia, mari berbahasa roh. Rapata karana lama ya shidia ranala nama karana lamu iria ranala mata karana lama ya shidi. Kau lihat Tuhan, kau lihat Tuhan anak-anakmu yang menaruh tangan atas kepala mereka. Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan pengurapan yang kudus dari Yesus Kristus atas hidup mereka sekarang. Tuhan, penuh Engkau dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Tuhan, menjagai tubuhmu nak, Tuhan menjagai jiwa rohmu nak. Tuhan, memberikan kepadamu hati yang benar, hati yang baik, yang sehat jiwa roh tubuhmu. Tuhan pagarimu nak, sehingga Tuhan kan pakai engkau jadi berkat nak sampai bangsa-bangsa. Saat ini aku lepaskan pengurapan dan berkat itu mengalir atas anak-anak ini dalam nama Yesus. Diberkati, berkati papi, mami, berkati acici, koko, dede, kakak, semua bapak, ibu semuanya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Suster atau karyawan diberkati dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak sekolah minggu GBM Pangsari, jangan lupa ikut KUL. Jangan lupa baca Alkitab. Jangan lupa saat teduh. Ya, kita tetap bersama-sama dan pastikan setiap hari Minggu kita ibadah lewat online GBM Pangsari. Suatu kali kita akan berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Salam revival. Kakak-kakak dan adik-adik, saya Evelyn. Saya akan membawakan pengumuman minggu ini. Setiap hari Minggu jangan lupa ibadah ya via Zoom jam 10 pagi. Bila tidak bisa ikut Zoom, bisa melalui YouTube GBIM Pangsari mulai pukul 7 pagi. Dan setelah ibadah jangan lupa mengumpulkan ayat hafalan ke kakak-kakak sekolah minggu sebelum jam 12 malam. Setiap hari Jumat ada KUL anak. Bagi yang belum bergabung, ayo hubungi kakak-kakak sekolah minggu ya
Facebook Sunday School GBI Empang Sari atau IG Kids GBI Empang Sari. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Adik-adik, yuk saatnya untuk memberikan persembahan. Pertama, kalian bisa men-scan QR code yang ada di layar. Atau kalian juga bisa memasukkan uang ke celengan yang sudah kalian buat. Yuk kita semua siapkan uangnya dan kita masukkan ke celengan ya. Tuhan Yesus